Alhamdulillah baik Bu Esti. Alhamdulillah. Oh iya Bu, Bu Novi hari ini akan melaksanakan coachingnya ya hari ini Bu. Iya benar Bu, rencananya sih hari ini mau coaching sama Pak Marcel. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu, boleh ya Bu ya? Iya boleh Bu Esti. Jadi nanti pada saat coaching itu antara coach dan juga coaching akan saya amati kesesuaiannya dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai belum dengan alur Tirta, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bu Novi berikan nanti sudah sesuai atau belum dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nanti saya juga akan mendengar respon dari coaching apakah sudah sesuai jawabannya dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan nantinya. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Dan sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit nih yang saya ingin tanyakan ke Ibu, boleh Bu? Ya boleh Bu Esti. Jadi yang kita tahu itu kan kompetensi inti coaching itu ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, dari 3 kompetensi inti ini, kira-kira mana nih yang pengen Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi inti dari coaching yang ingin saya kembangkan sebenarnya ketiga-tiganya sih Bu. Saya ingin bisa hadir secara penuh dan juga bisa mendengarkan secara aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot saat proses coaching. Oke, jadi ketiganya yang dikembangkan ya Bu. Ya, Nah, betul. di antara 3 itu tadi Bu, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Kalau dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya paling tingkatkan seperti itu ya Bu ya, itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini mampu menggali potensi coaching secara maksimal. Oke Bu, jadi yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? Indikatornya si coaching ini mampu memberikan solusi-solusi yang sesuai dengan potensi yang dia miliki seperti itu Bu. Jadi saya ingin menggali potensi dari coaching sehingga si coaching ini mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ingin dia selesaikan. Oke, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah nantinya coach ini mampu untuk menemukan solusi atas permasalahannya itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Novi atas jawaban-jawabannya. Silakan lakukan proses coachingnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Esti ya. Baik, sama-sama Ibu. Oke, Assalamualaikum Pak Marcel. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Marcel? Alhamdulillah baik. Katanya hari ini Bapak mau ada yang dibicarain, kira-kira mau bicarain soal apa? Oh iya Bu, jadi saya sedikit berkonsultasi. Saya ini ada permasalahan kayak gini Bu. Jadi saya di saat jadi guru, tapi saya punya jam tugas tambahan itu sangat banyak. Oh, jadi Bapak di sini punya tugas tambahan yang banyak, tapi juga peran Bapak sebagai guru seperti itu ya Pak ya. Kira-kira tujuan dari pembicaraan kita ini ingin membicara hasil akhir apa yang ingin Bapak capai? Oh, saya pengennya kayak gini Bu. Kalau bisa tugas tambahan itu tidak menjadi batu sandungan atau halangan saya sebagai seorang guru yang mengajar di dalam kelas seperti itu. Oke, jadi kalau bisa dengan tugas tambahan yang banyak gitu tidak mengganggu tugas Bapak juga sebagai guru seperti itu ya Pak ya. Kira-kira dari kondisi yang sekarang nih Pak, kalau Bapak lihat apakah peran Bapak sebagai guru itu terlaksana dengan baik dengan tugas tambahan yang banyak ini atau bagaimana? Oh, yang saya rasakan ya kalau sekarang ya itu sebenarnya terjadi Bu. Tetapi ada beberapa waktu yang kadang-kadang
itu tidak terjadi. Jadi seperti ini, misal ada kegiatan gitu ya Bu ya, ada kegiatan dan di situ juga saya harus mengajar di dalam kelas, kadang-kadang itu berbenturan dan kadang-kadang malah jeleknya itu terabaikan semuanya atau tidak maksimal kedua-duanya. Gitu. Jadi dari situasi seperti itu kira-kira hal apa yang mungkin dapat Bapak lakukan, Pak? Yang saya lakukan belum ada sih Bu, tapi saya mencoba menggambarkan bahwasanya kalau bisa sih saya memaksimalkan satu tujuan dulu. Jadi sesuai tugas dan fungsi saya sebagai guru, yaitu berpihak kepada murid. Jadi kalau bisa itu dulu yang saya pengen titik beratkan seperti itu. Jadi menurut Bapak prioritas untuk berpihak pada murid itu dilakukan lebih dulu. Iya. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, kira-kira tantangan atau hambatan apa nih Pak yang Bapak bisa lakukan dalam berpihak kepada murid ini, Pak? Kalau ya itu tadi Bu, tantangannya gara-gara tugas tambahan saya, kadang-kadang keberpihakan saya kepada murid saya itu ya itu terbebani, dan saya pengennya ya saya memaksimalkan kepada murid, tapi di saat yang sebaliknya atau di saat itu juga kadang-kadang saya juga harus memikirkan tugas tambahan saya dan itu berbenturan seperti itu loh. Jadi kegiatan itu berbenturan dengan tugas tambahan Bapak. Iya, benar. Kira-kira nih Pak, untuk mencapai tujuan tersebut Pak, kira-kira ada yang bisa Bapak lakukan segera atau kolaborasi dengan siapa yang dapat Bapak mintai tolong untuk menyelesaikan masalah Bapak? Mungkin ada sih Bu yang bisa saya mintai tolong, seperti contohnya ya guru piket. Mungkin di saat saya ada tugas tambahan, apa guru piket itu saya suruh ke dalam kelas untuk memaksimalkan itu, atau mungkin ya saya memaksimalkan potensi saya dulu merancang pembelajaran itu Bu. Perancangan pembelajaran saya itu jangan cuma satu tipe, bisa 2 tipe atau 3 tipe. Misal contoh, kalau saya di dalam kelas lagi ada kegiatan gitu, saya harus mencoba membuat metode-metode yang mungkin tanpa saya itu berjalan. Dan mungkin yang itu tadi saya juga minta kolaborasi kepada guru-guru piket misal untuk menunggui kelas saya tersebut. Kira-kira Pak, dalam waktu dekat ini ada kondisi di mana kedua tugas ini berbenturan tidak Pak? Oh sering Bu, sering terjadi itu, dan malah kadang yang lainnya terbengkalai. Contoh, kalau sekarang kan saya lebih mementingkan keberpihakan pada murid. Nah kegiatan ini kadang ya pincang Bu, dalam artian kurang berjalan sesuai yang diinginkan seperti itu. Jadi di saat kondisi itu tidak sesuai dengan harapan Bapak nih, harusnya saya berpihak dengan murid seperti itu kan ya Pak? Lalu kira-kira hal yang harus Bapak lakukan Pak di saat benar-benar berbenturan gitu Pak? Biasanya saya lakukan seperti ini Bu, jadi saya maksimalkan dulu di dalam kelas. Sesudah itu mungkin di tengah-tengah pembelajaran saya tinggal atau saya menyelesaikan dulu, baru saya memaksimalkan yang sebelahnya. Dan itu biasanya juga salah satu yang saya lakukan sebagai antisipasi supaya permasalahan itu tidak menjadi luar biasa. Jadi perlu antisipasi ya Pak? Iya. Wah, bagus sekali nih Pak rencana yang sudah Bapak atur nih. Jadi harapannya nanti tujuan Bapak bisa tercapai dengan baik ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang sudah Bapak dapat nih Pak? Oh iya, dari pembicaraan yang telah kita ini tadi rupanya saya sendiri ternyata bisa ya Bu ya menjalani tugas tambahan itu tanpa membebani saya di dalam pembelajaran. Saya bisa membuat langkah-langkah pembelajaran tidak cuma satu, mungkin saya akan menuliskan beberapa RPP dan langkah-langkah pembelajaran. Sudah itu saya juga rupanya bisa kolaborasi untuk menyelesaikan itu dan meminta seseorang untuk berkolaborasi dengan saya untuk menunggu itu, dan saya bisa menyelesaikan tugas saya yang tambahan tadi. Sesudah itu juga saya juga bisa berperan mengatur waktu. Jadi saya dulukan dulu yang ini, baru saya maksimalkan lagi yang ini. Jadi dua-duanya bisa maksimal. Luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak mampu memahami situasinya nanti seperti itu ya Pak Iya. ya. Harapannya nanti tujuan yang Bapak inginkan tercapai ya Pak ya.
sekarang kita sudah di penghujung percakapan. Harapannya nanti dapat Bapak lakukan sesuai rencana Bapak ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Marcel atas Ini terima kasih pertemuannya nih ya. ini Bu Novi. Rupanya setelah saya berkonsultasi kepada ibu ini sedikit terangkat beban saya Bu. Rupanya saya sendiri sebenarnya bisa menyelesaikan itu. Ini terima kasih banyak Bu Novi Iya, sama-sama atas Pak. waktu yang telah disempatkan oleh Bu Novi Oke. untuk saya. Sama-sama Pak. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu ya Pak ya. Iya, iya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Hesti. Baik Bu Novi, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Pak Marcel ya Bu ya. Nah sebelum penutupan, ini ada beberapa pertanyaan Bu dari saya terkait proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan bersama Pak Marcel tadi, kira-kira menurut Ibu hal baik apa yang sudah Ibu lakukan selama melakukan coaching tadi Bu? Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah mencoba untuk menggunakan alur Tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian saling identifikasi potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh Pak Marcel. Terus lalu saya juga menggiring Pak Marcel untuk melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab dalam rencana-rencana yang ingin dilakukan. Seperti itu. Iya, jadi sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya, tadi Ibu sudah sangat baik untuk melaksanakan proses coachingnya, kemudian alur tirtanya juga sudah terlihat runtut sekali ya Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua Bu, indikator ketercapaian dari proses coaching yang tadi Ibu laksanakan kira-kira apa Bu? Indikator ketercapaian hasil dari proses coaching tadi, saya melihat ternyata coachingnya yaitu Pak Marcel itu dia mampu menggali potensi-potensi yang sudah dia miliki, peluang dan kesempatan apa yang dapat dia lakukan dalam menyusun rencana aksi untuk mencapai tujuan yang ingin dia capai, serta kendala-kendala dan solusi yang dia bisa lakukan Bu dalam menghadapi permasalahan yang dia utarakan tadi, seperti itu. Iya Bu, bagus sekali ya Bu ya. Jadi tadi berdasarkan pengamatan saya sebagai observer itu saya tadi melihat bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Bu Novi dan Pak Marcel tadi sudah berjalan dengan baik. Juga alurnya tadi ya Bu ya, di awal sudah saya katakan alur tirtanya sudah runtut sekali, dan juga Bu Novi sudah berusaha untuk menggali si coaching ini tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus, sehingga coaching ini tadi menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Nah Bu, pertanyaan yang terakhir sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kira-kira menurut Bu Novi kedepannya ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya coba kembangkan selanjutnya itu yang pertama presence dulu Bu, kehadiran penuh. Jadi jika saya sudah fokus dan hadir secara penuh terhadap coaching, insya Allah proses coaching itu berjalan dengan lancar, sehingga saya mampu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan potensi-potensi dari coaching itu dapat tergali dengan baik. Nah itu ya Bu ya, jadi semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Jadi untuk observasi pada kesempatan kali ini saya rasa cukup, dan semoga ini menjadi hal bermanfaat untuk Bu Novi kedepannya lagi. Ya sudah Bu, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu.